Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5. Saya Maida Briliani. Saya Joanna Alicia Rifin. dan saya Muhammad Nabian Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan proses pembuatan produk kami, yaitu limonera. Nah, limonera itu adalah pestisida nabati yang dibuat dari limbah kulit jeruk. Kalian penasaran gimana buatnya? Yuk lihat prosesnya. Tunggu dulu, sebelum masuk ke proses pembuatan, kita harus kenalan dulu sama bahan utama limonera. Penggunaan pestisida kimia memang efektif, tetapi dapat berdampak pada lingkungan. Karena itu, kami mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan berbagai jurnal dan penelitian, kami menemukan bahwa kulit jeruk berpotensi dimanfaatkan sebagai pestisida nabati. Mengapa kami memilih kulit jeruk? Karena ternyata bagian yang sering kita anggap sebagai sampah ini menyimpan banyak senyawa aktif. Kulit jeruk mengandung minyak atsiri dengan komponen utama limonen. Lalu ada juga flavonoid, alkaloid, tanin, dan beberapa senyawa bioaktif lainnya. Menurut berbagai penelitian, limonen bekerja sebagai repelen atau pengusir serangga, sekaligus dapat mengganggu sistem fisiologis beberapa jenis hama. Sementara flavonoid dan alkaloid juga berperan dalam menekan aktivitas serangga. Jadi, bukan karena aromanya yang wangi saja, tetapi memang ada dasar ilmiah yang menjelaskan kenapa kulit jeruk ini berpotensi untuk dijadikan sebagai pestisida nabati. Selain kulit jeruk, kami juga menggunakan cuka dapur. Berdasarkan kajian literatur, cuka mengandung asam asetat yang berperan membantu menghambat pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme pembusuk, sehingga larutan menjadi lebih awet. Berdasarkan kajian tersebut, kami membuat 3 formulasi, yaitu kulit lemon dengan cuka, kulit jeruk peras dengan cuka, dan kulit jeruk nipis dengan cuka. Ketiga formulasi ini kemudian kami uji untuk membandingkan potensi masing-masing sebagai pestisida nabati. Nah, setelah tahu dasar ilmiahnya, sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Langkah pertama, kulit jeruk dicuci sampai bersih, lalu dipotong kecil-kecil supaya proses ekstraksinya lebih maksimal. Selanjutnya, kulit jeruk direndam menggunakan air hangat selama sekitar 12-24 jam. Tujuannya supaya senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam kulit jeruk bisa larut ke dalam air. Setelah proses ekstraksinya selesai, larutan disaring untuk memisahkan ampas kulit jeruk. Kemudian kami menambahkan cuka sesuai formulasi. Setelah semua tercampur rata, larutan dimasukkan ke dalam botol semprot dan siap digunakan. Setelah proses pembuatan selesai, kami melanjutkan ke tahap uji coba dengan mengaplikasikan ketiga formulasi pada tanaman yang terserang hama. Dari hasil pengamatan, ketiga formulasi menunjukkan potensi sebagai pestisida nabati karena mampu mengurangi aktivitas hama setelah beberapa kali penyemprotan. Di antara ketiga formulasi tersebut, formulasi kulit jeruk nipis menunjukkan hasil yang paling efektif dalam mengurangi aktivitas hama. Hal ini diduga karena kulit jeruk nipis memiliki kandungan minyak atsiri dan senyawa bioaktif, seperti limonin dan flavonoid, yang relatif lebih tinggi dibandingkan jenis kulit jeruk lainnya. Senyawa-senyawa tersebut berperan sebagai repelen atau pengusir serangga serta dapat mengganggu aktivitas fisiologis hama. Meskipun hasil uji coba menunjukkan potensi yang baik, limonera masih memiliki peluang untuk terus dikembangkan, baik dari segi formulasi, efektivitas, maupun daya simpan produk. Melalui proyek ini, kami belajar bahwa limbah kulit jeruk yang sering dianggap sebagai sampah ternyata memiliki potensi untuk diolah menjadi pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan. Kami berharap limonera dapat menjadi salah satu alternatif pestisida nabati, sekaligus menginspirasi pemanfaatan limbah organik secara lebih bijak dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video kami.